Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Indralaya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Pokok bahasan pada video kali ini yaitu katabolisme asam lemak dan energi katabolisme. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Materi singkat. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Energi metabolis merupakan energi yang siap untuk dimanfaatkan oleh ternak dalam berbagai aktivitas seperti aktivitas fisik, mempertahankan suhu tubuh, metabolisme, pembentukan jaringan, produksi, dan reproduksi. Beberapa sumber karbohidrat yang ada di sekitar kita yaitu ada ikan dan alpukat. Prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai katabolisme asam lemak dan energi katabolisme. 2. Kemudian buatlah video dengan semenarik mungkin. Pembahasan. Proses pencernaan lipid. Pertama, pada mulut, proses pencernaan dimulai dengan memasukkan makanan ke dalam mulut. Saat mengunyah, gigi akan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil, sementara enzim lipase dari air liur ikut melumatkan teksturnya agar nanti makanan tersebut lebih mudah ditelan. Kedua, kerongkongan. Makanan yang telah dilumat kemudian akan mengalir melewati kerongkongan. Aliran ini terjadi karena di kerongkongan terjadi gerakan peristatik yang membuat otot-otot di tenggorokan bergerak terus untuk mendorong makanan sampai masuk ke dalam lambung. Ketiga, lambung. Di dalam lambung, otot-otot dinding lambung akan bekerja seperti blender untuk mengaduk dan mencampur segala makanan yang baru dengan makanan yang sebelumnya. Selain itu, lapisan lambung secara alami akan menghasilkan asam dan enzim untuk memecahkan makanan secara kimiawi. Hal ini dilakukan agar lemak dapat dipecah menjadi bagian yang jauh lebih halus dan dapat langsung dicerna di usus kecil. Keempat, usus kecil. Proses pencernaan lemak yang sesungguhnya terjadi setelah makanan yang ditelan berada di usus kecil. Lemak tidak dapat larut dalam air, maka proses emulsifikasi atau pencampuran lemak sangat diperlukan. Di bagian atas usus kecil, lebih tepatnya duodenum, proses emulsifikasi lemak secara mekanik berlanjut dengan bantuan asam empedu yang dihasilkan dari kantung empedu. Asam empedu adalah zat yang mampu mengemulsi lemak dan merubah ukurannya menjadi beratus-ratus kali lipat lebih kecil dari ukuran normalnya. Di saat yang bersamaan, pankreas, organ kecil yang terletak di bawah perut, menghasilkan enzim lipase untuk mengemulsi lemak secara hidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Kedua senyawa tersebut akan bereaksi dengan garam empedu untuk menghasilkan molekul-molekul lemak yang lebih kecil lagi, disebut misel. Setelah molekul lemak diubah menjadi misel, enzim lipase kembali bekerja untuk memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan monogliserida yang nantinya akan melewati usus halus. 5. Usus besar dan anus. Lemak sisa yang tidak dapat diserap oleh tubuh nantinya akan masuk ke dalam usus besar untuk dikeluarkan dari tubuh melalui 6 bentuk fase. Inilah yang dikenal dengan proses buang air besar. Penyusun lipid tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus serta nitrogen. Penyusun lipid pada ikan memiliki asam lemak omega 3.
kadar yang dimiliki ikan lebih tinggi dibandingkan dengan sumber lain. Komposisi lipid pada ikan air tawar mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh omega 6, yaitu sekitar 15% dari asam lemak total, dan mengandung asam lemak omega 3 yang lebih sedikit dibandingkan dengan ikan laut. Sedangkan lipid ikan hasil budidaya mengandung lebih banyak asam lemak omega 6 dan lebih sedikit asam lemak omega 3 dibandingkan dengan ikan yang hidup di alam bebas. Lipid memiliki peran penting dalam metabolisme makhluk hidup, contohnya adalah sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Lipid dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi makanan atau sumber pangan yang mengandung lipid, yaitu ikan, alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, bayam, dan kubis, serta makanan yang mengandung omega 3 tambahan, contohnya telur, susu, dan roti. Degradasi asam lemak terjadi di mitokondria dalam beberapa tahap. Pertama, tahap 1, aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil CoA, menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirofosfat inorganik. Berikut adalah gambar pengaktifan asam lemak dengan asetil CoA menjadi asam lemak CoA. Tahap 2, pengangkutan asam lemak CoA dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Tahap 3, reaksi beta oksidasi berlangsung dalam 4 tahap, yaitu A. Dehidrogenasi 1, B. Hidratasi, C. Dehidrogenasi 2, dan D. Tiolasi atau tahap pemotongan. Urutan tahapan reaksi dalam metaoksidasi asam lemak. A. Dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondrion oleh enzim asil CoA dehidrogenase, menghasilkan senyawa enoyl CoA. Pada reaksi ini, FAD, flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2. B. Hidratasi, yaitu rangkap pada enoyl CoA dihidratasi menjadi 3 hidroksil asid CoA oleh enzim enoyl CoA hidratase. Dehidrogenase 2, yaitu dehidrogenase 3 hidroksil asil CoA oleh enzim beta hidroksiasil CoA. Dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi beta ketoasil CoA. NADH yang terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernafasan menghasilkan 3 molekul ATP. D. Pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil CoA tiolase. Pada reaksi ini, 1 molekul ketoasil CoA menghasilkan 1 molekul asetil CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya. Dengan mempunyai rantai 2 atom oleh karbon lebih pendek dari semula. Proses degradasi asam lemak selanjutnya adalah pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil CoA. Dengan demikian, 1 molekul asam miristat C14 menghasilkan 7 molekul asetil CoA C2 dengan melalui 6 kali reaksi beta oksidasi. Berikut adalah gambar proses perubahan 1 molekul asam miristat C14 ke asetil CoA C12.
Jika asam palmiat C16 yang mengalami proses degradasi lemak terutama beta oksidasi, maka akan menghasilkan 8 molekul asetil CoA dengan melalui 7 kali tahap reaksi beta oksidasi. Setelah tahap beta oksidasi menghasilkan asetil CoA, akan diteruskan melalui reaksi siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Di bawah ini akan dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu siklus Krebs dari asetil CoA yang dihasilkan dari proses beta oksidasi. A. Pada tahap siklus Krebs, asetil CoA akan berikatan dengan oksaloasetat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Setelah itu melepaskan CoASH dan membentuk sitrat. B. Sitrat mengalami proses dehidrasi, artinya melepaskan air dengan bantuan enzim asonitase membentuk cis-asonitat, dan cis-asonitase mengalami hidrasi membentuk isositrat. C. Isositrat dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase melepas CO2 dan menghasilkan NADH serta terbentuklah ketoglutarat. D. Ketoglutarat dengan bantuan enzim ketoglutarat dehidrogenase kompleks berikatan dengan CoASH dan melepaskan CO2 membentuk sasinil CoA. Pada reaksi ini menghasilkan NADH. E. Sasinil CoH menghasilkan GTP dengan GDP ditransfer fosfat inorganik dengan bantuan enzim sasinil CoA sintetase dan melepaskan CoASH sehingga terbentuklah sasinat. Sasinat dehidrogenase oleh sasinat dehidrogenase artinya pada tahap ini melepaskan atom hidrogen dan menghasilkan FADH2 serta terbentuk fumarat. G. Fumarat dihidrasi oleh fulmarase membentuk malat. H. Malat dihidrogenase melepas atom hidrogen membentuk NADH dan H2O oleh enzim malat dehidrogenase sehingga terbentuk oksaloasetat. Kesimpulan. Pertama, sumber-sumber lipid yang berada di lingkungan sekitar antara lain ikan, alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan yang mengandung omega 3 tambahan, contohnya telur, susu, dan roti. Salmon, sarden, tuna, mackerel, dan herring merupakan jenis-jenis ikan yang menghasilkan sumber lemak yang baik, sedangkan pada alpukat mengandung 70% lemak. 2. Oksidasi pada asam lemak tak jenuh memerlukan tahap enzimatik tambahan. Energi yang dihasilkan dari asam palmitat dan asam linoleat berturut-turut adalah 130 ATP dan 147 ATP. 3. Katabolisme asam lemak berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu tahap aktivasi, tahap pengangkutan fatty acyl CoA dari sitosol menuju matriks mitokondria, tahap beta oksidasi, dan tahap siklus Krebs. Sekian dari kelompok 8 Indralaya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.